Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah yang sama Ulumul Quran. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi tambahan ya tentang seputar tajwid ya, seputar tajwid, al-waqf wal ibtida, ada pembaca Al-Qur'an serta hukum ya, menerima upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Baik, mari sama-sama kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diperhatikan materinya. Ya, ini dia. Jadi kita ini di pertemuan yang ke-13. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas sekitar membaca Al-Qur'an ya. Jadi ada al-waqf wal ibtida, ada sedikit tajwid, ada sedikit adab tilawah dan mengajarkan Al-Qur'an. Bagaimana hukumnya? Ini dia yang kita bahas. Kita mulai dari yang pertama al-waqf wal ibtida. Al-waqfu itu berhenti, al-ibtida itu memulai membaca Al-Qur'an. Berhenti ketika membaca Al-Qur'an dan memulai membaca Al-Qur'an. Pengetahuan tentang al-waqf wal ibtida itu punya peranan penting dalam pengucapan Al-Qur'an. Apa perannya? Perannya adalah agar terjaga keselamatan makna ayat. Ya, tahunya kita di mana kita berhenti, di mana kita memulai, itu menjaga keselamatan arti dari suatu ayat. Kemudian menjauhkan kekaburan dan menghindari kesalahan. Itulah dia al-waqfu wal ibtida, peran pentingnya dalam membaca Al-Qur'an. Selanjutnya, pengetahuan memerlukan pengetahuan tentang al-waqf wal ibtida ini memerlukan pemahaman mendalam. Jadi tahunya kita atau mampunya kita tentang al-waqf wal ibtida ya, tentang di mana berhenti dan di mana kita memulai itu perlu dibantu dengan pengetahuan kita tentang ilmu kebahasaan. Dalam hal ini tentunya bahasa Arab. Ilmu kita mendukung tentang qiraat membacanya. Ya. Kemudian juga pengetahuan tentang al-waqf wal ibtida ini perlu didukung dengan tafsir. Minimal kalau kita nggak tahu bahasa Arab, atau mungkin masih bahasa Arab kita masih dasar, ya qiraat kita pun masih mendasar, ya tafsir kita juga apalagi, ya, maka kita bantu dengan terjemah bisa juga. Jadi kita lihat ayatnya kira-kira menurut bahasa kita berhentinya yang tepat itu di mana. Supaya apa? Supaya arti itu tidak rusak. Nah, itulah dia pentingnya ya tentang al-waqf wal ibtida. Jadi tidak sembarangan kita membaca Al-Qur'an itu di mana berhenti dan di mana memulai. Contoh ini. Misalnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ya. Suratul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di situ kita wajib waqaf. Kemudian memulainya dengan ayat yang kedua. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun ila akhir ayat.
Kenapa kita wajib wakaf di kata iwaja? Baru harus memulainya dengan qayyimah, ya. Hal ini agar tidak mengesankan bahwa lafaz qayyimah adalah sifat dari lafaz iwaja. Padahal al-iwad bengkok tidaklah sama sifatnya dengan yang lurus. Maka harus berhenti dia. Ya, di surah Al-Kahf ayat 1 ya, ayat 1 dan ayat 2. Jadi membacanya itu dengan, kalau dari sisi qiraahnya kita dengan membacanya dengan saktah ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Dan seterusnya. Itu contoh-contoh bagaimana kita berhenti dan bagaimana kita memulai, bagaimana wakaf dan bagaimana tidak. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ia berkata, kami pernah hidup pada suatu masa di mana salah seorang di antara kami diberi iman ya, sebelum membaca Al-Quran. Jadi iman itu diberi dulu sebelum membaca Al-Quran. Tetapi sekarang kami melihat banyak orang yang salah satu di antara mereka telah diberi Al-Quran dulu, namun belum juga beriman. Al-Quran sudah dibaca, sudah diberi sama dia, tapi belum juga beriman. Maksudnya apa? Ia membaca Al-Quran dari awal sampai tamat. Khatam Al-Quran. Ini tentunya banyak sekali terjadi pada diri kita ya. Namun, kita tidak mengetahui apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kita membaca tapi tidak paham maknanya, maksudnya. Ya. Kemudian ditambah, dan dia tidak tahu di mana seharusnya ia berhenti. Ini bagaimana atau di mana dia seharusnya wakaf. Padahal menurut riwayat ini setiap huruf Al-Quran menyerukan aku adalah utusan Allah kepadamu. Jadi Al-Quran itu mengatakan, seolah-olah mengatakan aku ini utusan Allah, maksudnya ya ini wahyu Allah. Untuk siapa? Untuk kamu, untuk kita, agar kita mengamalkan apa yang kita baca itu, agar kita mengikuti nasihat-nasihat dari Al-Quran tersebut. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Burhan di 1 halaman 342. Baik, saudara-saudara sekalian, menurut ulama ada yang masyhur ya, pendapat yang masyhur, wakaf itu ada 4. Satu, banyak pendapat ya, tapi ini yang masyhur ada 4. Yang pertama disebut dengan wakaf tam. Apa itu wakaf tam? Wakaf pada lafaz, ya. Kita berhenti pada lafaz. Lafaz itu tidak ada hubungan sedikit pun dengan lafaz sesudahnya. Kita berhenti di satu ayat. Ayat yang kita baca itu tidak ada hubungannya dengan ayat setelahnya. Ketika kita berhenti di ayat tersebut, maka disebut dengan tam, sempurna. Wakaf tam banyak terdapat pada rasul atau penghujung ayat. Rasul ayat atau penghujung ayat seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ulaika humul muflihun. Itu wakaf. Berarti di situ di ayat yang kelima itu tam, wakaf tam. Kita tidak lagi. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ini contoh wakaf tam. Wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi kira-kira wakaf tam ini setiap nomor ayat ya, setiap nomor ayat, untuk sebenarnya tidak mutlak itu, tapi tidaknya membantu kita, nomor ayat itu sudah wakaf tam. Sudah wakaf tam ya. Salah satu contoh saja. Tapi dari sisi makna kita harus paham bahwa dari sisi makna antara orang-orang yang beriman, sudah selesai ceritanya ayat 1 sampai 5 ya. Orang bertakwa itu ayat 1 sampai 5. Kemudian dilanjutkan dengan cerita orang kafir. Tentu tidak ada hubungannya ya antara iman dan
kafir dalam konteks ayat tadi. Cerita tentang iman selesai, baru lanjut dengan cerita tentang orang kafir. Kira-kira begitu. Yang kedua, waqaf kafin jaiz. Waqaf kafin jaiz ini adalah waqaf pada suatu lafaz yang dari sisi lafaz telah putus dari lafaz sesudahnya, tetapi maknanya masih bersambung. Ya. Dia sudah nomor ayat dia. Tapi untuk sisi lafaznya sudah habis, sudah putus, tapi maknanya masih bersambung dengan ayat sesudahnya. Contohnya apa? Di surah Yasin. Ayat 69 ya. Itu dari sisi lafaznya sudah berhenti, tapi dengan ayat 70-nya maknanya masih bersambung. Kalaupun kita wakaf di situ boleh. Ya, boleh. Karena lafaznya sudah terputus, diwasolkan pun juga boleh ya, karena maknanya masih bersambung. Tapi kalau kita wakaf di situ, berhenti di situ, kafin ya, jaiz. Itu namanya. Maknanya terputus, lafaznya terputus, tapi maknanya masih bersambung dengan ayat tersebut. Yang ketiga, waqaf hasan. Itu waqaf pada lafaz yang dipandang baik pada lafaz itu, tetapi tidak baik memulai dengan lafaz sesudahnya, karena masih berhubungan dengan lafaz dan maknanya. Ya. Waqaf hasan, waqaf boleh kita di situ berhenti, boleh karena masih hasan dia. Lafaznya baik. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh kamu waqaf itu boleh. Ya. Tetapi tidak baik memulai dengan lafaz sesudahnya. Karena masih berhubungan dengannya dalam lafaz dan maknanya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, walaupun waqaf di situ boleh, tapi maka tidak jarang kita dengar ada yang membacanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, seperti itu ya. Karena lafaz dan maknanya itu sebenarnya masih ada hubungan ya, menggambarkan Allah Rabbul alamin, Allah Rabbur Rahmanur Rahim. Waqaf di situ boleh. Ya. Dari Ar-Rahmanir Rahim. Dari Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya, atau Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Waqaf qabih. Waqaf pada lafaz yang tidak dapat dipahami maksudnya. Kita berhenti di lafaz itu, tapi dari sisi makna nggak bisa dipahami maksudnya. Contoh, Quran surah Al-Maidah ayat 17. Laqad kafara alladziina qalu. Ya. Laqad kafara alladziina qalu. Kemudian memulainya innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini tidak sungguh kafir orang yang mengatakan. Kemudian kita memulainya dengan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kita memulainya dengan kata-kata sesungguhnya Allah itulah Isa al-Masih. Nah, ini nggak boleh. Memulai dari innallaha huwal masih. Dia harus sama laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kalau kita baca dari innallaha huwal masih ibnu Maryam, apa itu? Atau laqad kafara alladziina qalu, sungguh kafir orang yang mengatakan. Sampai situ berhenti, ada apa? Ya.
maka dia sebaiknya jangan diberhentikan di situ, tapi diwasolkan dia, teruskan dia. Kira-kira begitu. Nah, kemudian tentang tajwid dan adab tilawah. Digambarkan bahwa ada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud adalah seorang qari. Jadi sahabat Nabi ada yang qari, samping Abu Musa al-Asy'ari, ada juga Abdullah bin Mas'ud yang suaranya merdu dan pandai membaca Al-Quran. Merdu suaranya, pandai membaca Al-Quran. Bacaan atau tilawah yang baik mempunyai pengaruh ya bagi pembaca dan pendengarnya. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan baik itu punya pengaruh baik bagi dirinya, bagi orang lain, apalagi sampai paham dia maknanya, sampai dia bisa menangkap rahasia kemukjizatannya, didengar dan dibacanya dengan khusyuk dan tawadu. Nah, itulah membaca Al-Quran yang baik. Nabi pernah mengatakan, barang siapa ingin membaca Al-Quran dengan merdu seperti ketika diturunkan, hendaklah ia membacanya menurut bacaan Ibnu Ummi Abd atau Ibnu Mas'ud, ya sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi yang namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu salah satu sahabat yang punya standar ya membaca Al-Quran, digambarkan di situ sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Ini kan luar biasa. Bagaimana bacaan Ibnu Mas'ud tersebut. Kemudian para ulama dahulu dan sekarang menaruh perhatian besar terhadap tilawah atau cara membaca Al-Quran, sehingga pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran menjadi baik dan benar. Jadi pengucapannya ya harus baik, tentunya dengan suara yang baik, kemudian benar, sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan sifatul hurufnya, ya, tajwid dan fasahah. Cara membaca dengan baik dan benar inilah di kalangan ulama dikenal dengan tajwidul Quran. Apa itu tajwidul Quran? Adalah memberikan kepada huruf Al-Quran itu akan hak-haknya. Jadi setiap huruf itu ada haknya, setiap huruf itu ada tertibnya, ya. Mengembalikan huruf kepada makhraj dan asalnya. Jadi huruf itu harus dikembalikan kepada tempat keluarnya, ya. Sifat-sifatnya, asalnya. Bukan hanya itu, tapi dihaluskan pengucapan. Pengucapannya juga halus, ya. Nah, dengan cara yang sempurna, tidak berlebih-lebihan, ya. Sedang dia, halus, sedang, bukan kasar, bukan tergesa-gesa, bahkan seolah-olah dipaksakan membaca, menyebutnya itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan tajwidul Quran, ya. Tajwidul Quran. Baik. Ibnu Jaziri menyatakan, aku tidak mengetahui jalan paling efektif untuk mencapai puncak tajwid. Jadi belajar tajwid itu menurut Ibnu Jaziri tidak lain dan tidak bukan apa? Latihan. Lidah kita dilatih. Bukan hanya dilatih tapi diulang-ulang, ya. Dan itu harus berguru dari siapa? Dari orang yang baik bacaannya, ya. Jadi membaca Al-Quran ini tidak boleh cepat puas kita. Harus diulang, harus dilatih dan berguru, belajar kita dari orang yang baik bacaan. Para ulama menganggap qiraat Al-Quran tanpa tajwid adalah sebagai suatu lahan. Jadi kita membaca Al-Quran tanpa tajwid itu lahan. Apa itu lahan? Kerusakan. Apa itu? Kesalahan. Yang menimpa apa? Lafaz. Baik kesalahan itu jali, ya, maupun khafi, yang jelas maupun yang tersembunyi. Macam-macam lahan atau talhin itu antara lain adalah tar'id. Tar'id itu apa? Menggelatarkan suara seperti kedinginan dan kesakitan. Tar'id, ya, rusak ya. Kemudian tarqis, sengaja berhenti pada huruf mati, kemudian dihentakkan secara tiba-tiba disertai gerakan tubuh seakan-akan melompat atau berjalan cepat. Ini kesannya berlebih-lebihan. Kemudian tatsrib, apa itu? Mendendangkan dan melakukan Al-Quran sehingga membaca mat bukan pada tempatnya, ya. Tatsrib namanya itu, mendendangkan Al-Quran tapi berlebih-lebih matnya. Ya, harusnya 2, ternyata bisa jadi 5, jadi 6. Nah, ini lahan juga, talhin. Kemudian tahzin,
Membaca Al-Quran dengan nada memelas seperti orang bersedih, ya, disertai khusyuk dan suara lembut. Tahzin. Ya, tidak semua ayat Al-Quran itu yang sedih, ya. Ada yang bercerita tentang kegembiraan, tentang surga, ya. Tentunya jangan tahzin, ya, tapi ketika kita membaca sesuatu yang menakutkan, mungkin saja kita sedih di situ, ya. Nah, jadi harus paham, ya, pada saat mana tahzin itu tidak sembarangan. Bukan semua ayat Al-Quran itu sedih, tidak, ya. Kemudian tardad. Tardad itu apa? Bila sekelompok orang menirukan seorang qari pada akhir bacaannya dengan satu gaya dari cara-cara di atas. Ngikut. Di ujung-ujung ayat, orang lain yang dengar ngikut, ya, dengan cara-cara yang di atas. Nah, selanjutnya saudara sekalian, jadi yang dianjurkan itu bagaimana? Yang tahqiq, ya, satu tahqiq. Apa itu tahqiq? Dengan memberikan kepada setiap huruf akan haknya sesuai dengan yang telah ditetapkan para ulama. Jadi kembalikanlah huruf-huruf itu kepada haknya, ya. Kemudian yang kedua tartil, dengan bacaan yang pelan-pelan dan tenang, dengan suara lembut. Kemudian hadar, membaca cepat juga boleh dengan tetap memperhatikan syarat-syarat pengucapan yang benar. Kemudian tadwir, tadwir ini pertengahan antara tartil dan hadar. Nah, inilah yang lebih baik, ya, ya, membaca Al-Quran itu, ya. Jadi intinya adalah bagaimana huruf itu tanpa kehilangan haknya. Kalaupun dilakukan, ya, tapi tetap terjaga matnya, tidak berlebih-lebihan, ya, matnya tepat, pengucapannya tepat, tajwid dan faswahan juga tepat. Kemudian selanjutnya adab membaca Al-Quran, ada setidaknya, ya, ini beberapa adab membaca Al-Quran. Yang pertama bersuci, ya, sebaiknya kita bersuci dari hadas, ya, dari najis, walaupun ada ulama berpendapat tidak wajib, ya, sebaiknya bersuci kita. Terutama bagi penghafal Quran, ya, penghafal Al-Quran wanita bisa saja pada saat haid, ya, bayangkan kalau dia pada saat haid tidak mengulang-ulang atau memurojaah hafalannya, maka bisa saja terganggu hafalannya, maka dengan niat tidak beribadah dia boleh, ya, walaupun dalam keadaan berhadas. Ini banyak pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Yang kedua di tempat yang bersih dan suci, ya, pertama di rumah-rumah Allah. Kemudian membacanya dengan khusyuk, tidak sambil main HP, mohon maaf, tidak sambil bercanda. Kemudian sebaiknya kita bersiwak, mulut kita bersih, kemudian membaca ta'awudz, biasa ta'awudz, membaca basmalah dengan tartil. Yang kedelapan, bagaimana kita juga bisa memikirkan ayat-ayat yang kita baca. Kita juga meresapi makna dan maksud ayat. Yang ke-10, baguskan suara. Zayyinu aswatakum, kata Rasulullah. Baguskan suara itu. Bahkan nyanyi aja kita yang bagus, ya. Nyanyi kita bagus, dengan baca Quran tidak, ya. Rasulullah mengatakan zayyinu aswatakum bitilawatil Quran. Baguskan suara kamu itu dengan membaca Al-Quran. Kemudian keraskan bacaan itu lebih baik. Keraskan daripada disirkan, ya. Kemudian yang kedua, membaca langsung atau di luar kepala sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu di luar kepala seperti penghafal Quran, silakan. Membaca langsung juga boleh sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudari sekalian, yang selanjutnya mengajarkan Al-Quran dan menerima upah. Mengajarkan Al-Quran adalah fardu kifayah. Ya, jangan sampai tidak ada orang yang mengajarkan Al-Quran di sebuah kampung, sebuah tempat. Kampung itu bisa berdosa semuanya. Tapi ketika ada orang yang mengajarkan Al-Quran, maka terlepaslah kewajiban itu. Dan menghafalkannya merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Jadi menghafal Al-Quran itu kewajiban juga bagi kita, supaya apa? Salah satu upaya kita menjaga kemurnian Al-Quran. Karena kita sudah belajar yang lalu, salah satu upaya agar Al-Quran itu dikumpulkan bukan hanya dari catatan, tapi juga dari hafalan para sahabat. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan. Kemudian, bagian yang berikutnya adalah para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya menerima upah mengajar Al-Quran. Nah, ini juga jadi khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan umat, ya. Para ahlu tahqiq membolehkan
Kita mengajar Al-Quran, kemudian menerima upah dari pekerjaan mengajar Al-Quran itu. Mereka berdasarkan hadis Nabi, pekerjaan yang paling berhak kamu ambil upahnya ialah mengajarkan kitab Allah. Hadis Bukhari dari Ibnu Abbas. Ya. Nah, kemudian menurut Abu Lais dalam kitabnya Al-Bustan, ada 3 tipe pengajar Al-Quran. Satu, pengajaran yang Al-Quran yang semata-mata karena Allah, tidak diambil upah. Seperti bagaimana para Rasul mengajarkan kitab suci kepada umat. Yang kedua, pengajaran dengan memungut upah. Ini khilafiyah ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kemudian pengajaran tanpa syarat. Belajar saja, diajarnya saya tanpa syarat. Tapi bila ada orang yang memberi hadiah kepadanya, diterimanya. Karena Rasulullah juga menerima hadiah dari orang lain. Baik saudara-saudara sekalian, mungkin demikian ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain ya. Akhir dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi